Oke, halo semuanya, kembali lagi di video podcast atau ngobrol santuy bersama saya Nova Salim dan teman saya Raf. Saya Rapi. Jadi kita di sini akan membahas suatu topik mengenai psikologi ya. Karena kebetulan kita berdua memiliki kesamaan, yaitu menyukai hal-hal yang berhubungan dengan psikologi gitu, psikologi manusia. Jadi di sini udah ada 10 pertanyaan yang sudah di-generate oleh AI ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu pertanyaannya, gimana, apakah kita akan punya pandangan yang berbeda atau setuju-setuju aja gitu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Pertanyaan pertama, apakah kita benar-benar mengenal diri sendiri? Kalau sejauh ini sih gue sendiri belum terlalu mengenal diri sendiri, masih proses belajar ke sana, karena sampai ke tahap dimana kita mengenal sendiri diri sendiri itu kita harus meruntuhkan dulu ego-ego kita, karena selama ini yang membuat gue kesusahan buat mengenal diri sendiri itu karena ego gue sendiri gitu ya kan. Misal gue pengen tahu gitu kekurangan gue, tapi ego kita tuh menghalangi diri kita sendiri, menghalangi jawaban itu karena nggak mau terlihat lemah, nggak mau terlihat kurang gitu. Padahal justru yang jadi kekuatan itu ketika kita sudah mengenal kekurangan-kekurangan diri kita sendiri, baru habis itu kita bisa membenahi gitu. Apakah kita bisa berdamai dengan kekurangan itu atau enggak gitu. Berarti lu belum mengenal karena lu masih Terhalang oleh terhalang ego gue ego. sendiri. Kalau lu sendiri gimana? Apakah lu udah kenal sama diri lu sendiri atau gimana? Kalau dari gua ya, mungkin sebagian potensi udah tahu Ada gitu dari diri, tahu. udah mana lah Berapa? di seberapa besar potensi diri gua sendiri. Hmm. Tapi mungkin ada kadang gue selalu mikir eh, gimana gitu gua di pandangan orang lain. Ya mungkin Hmm. agak jadi sebuah pertimbangan juga gitu buat mengambil Mengenal. langkah atau gimana gitu di dalam sosial. Tapi ada yang bilang kalau misalnya lu jadi diri sendiri lu ya, ya udah mungkin itu lu gitu, nggak harus peduliin apa pandangan orang lain. Jadi Ya. kalau ditanya apakah kita benar-benar mengenal diri sendiri, Apakah lu mengenal diri sendiri? apakah benar diri sendiri, jawabnya mungkin bisa Eh, iya, bisa enggak, Bisa iya, tapi bisa enggak. dominan ya. Lu udah. Ya karena sejauh ini gue bisa tahu potensi gue bisa tahu arah gue mau kemana Tujuan gitu, hidup. tujuan hidup gue udah tahu gitu, Oh, oh. mau main. Mungkin yang belum Belum apa kenal, belum yang. yang belum gue kenal itu mungkin sisi yang dimana gue sadari ketika gue bersama orang lain gitu. Kayak Mm-mm. misalnya mungkin bagi gue eh, Oh, ini. gue tuh kayak gini 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 gitu. Tapi Iya. mungkin pandangan orang beda kan, beda-beda, Bias gitu dah. bias gitu. Jadi kalau misalnya tanya gue kenal diri gue, iya. Tapi kalau ditanya apakah yang gue kenal itu yang orang kenal juga gitu, itu enggak. Gue nggak tahu, soalnya yang gue tahu diri gue sendiri. Karena apa ya, lu menilai atau melihat diri lu sendiri beda kan sama orang lain melihat lu kan gitu. Ya Oke, kalau tapi dari lu sejauh ini berarti jawabannya iya, mengenal. Beberapa eh tadi lu bilang kenal gitu dengan kayak tujuan lu gitu. hmm, ya gue kenal. Nah, kenapa gue tadi bawa perspektif orang, Iya, mungkin kenapa? ada sisi yang dimana kekurangan gue yang gak gue sadarin Hmm, ketika dengan orang lain gitu. Karena iya, mungkin iya. bagi gue gini udah oke gini, tapi mungkin kan dalam faktor sosial atau
bagi pandangan orang lain gitu, itu tuh ada yang kurang dan mungkin kurang diterima secara sosial atau moral mungkin sebetulnya Hmm. secara Oke, moral. oke. Nah itu yang gak gua kenal, karena pertanyaannya gak gimana ya, mengenal diri sendiri. Kalau misalnya lu udah punya tujuan hidup, itu bisa dibilang lu udah mengenal diri sendiri lu nggak sih? Karena Em, karena lu tahu lu mau kemana arahnya, dari Tujuan hidup. potensi yang lu punya, dari segala yang lu punya itu lu tahu gitu, lu mau kemana, dan peluang-peluang yang bisa dicapai itu arahnya kemana lu itu udah tahu gitu. Oke, tapi enggak, tujuan hidup doang enggak, menurut orang enggak, menurut gua enggak mengenal diri, karena cakupannya lebih luas. Mengenal diri sendiri itu seperti kayak apa ya, kebiasaan, terus cara mengelola stres, itu kan beda ya sama tujuan hidup. Hmm. Ada apa, hal-hal lain lagi lah yang yang jadi sampai bisa dibilang kita tuh mengenal diri sendiri gitu. yang jadi pertimbangan ya. Mm-mm. Kadang misal lu pernah gak kayak gak tahu kenapa bisa kayak gitu, kayak kenapa ya tadi gua ngomong kayak gitu, kenapa ya gua kayak gini, pernah ada terlintas kayak gitu gak, kayak pertanyaan yang eh ke diri Kenapa sendiri, kenapa gua kayak nggak kayak gini gini gini. kayak ada Oh, kayak ada kayak sesuatu yang, tindakan yang nggak lu sadari gitu. iya, kayak tindakan Ber- impulsif kayak gitulah. Berarti penyesalan dong maksud Nggak selalu penyesalan, cuman penyesalan. lebih ke apa ya, Pemikiran doang, mengkritis ke kritis diri diri sendiri. sendiri. Heeh. Kayak ada pertanyaan kayak gitu, terus lu tuh bingung jawabannya kenapa. Nah itu bisa jadi indikasi lu belum mengenal diri sendiri gitu. Karena setiap yang lu lakukan, yang lu tindakan lu itu, kalau misal lu udah kenal diri sendiri, ya udah tahu gitu semuanya. Lu kenapa gini, kenapa gitu, kenapa ngomong gini, kenapa itu, karena ya lu udah kenal, dia tahu gitu kenapa seperti itu gitu. Kalau mungkin pertanyaan iya, tapi gua jawab lagi dengan sendiri mungkin. Oh enggak, gua pernah mikir kayak gitu, kenapa gua ngerespon seseorang kayak gini gitu. Hmm. Pas gua teliti lagi, ternyata emang ya udah keputusan gua kayak gitu gitu. Dan Hmm. gua sadar atas tindakan yang Sadar gua ya, lakuin gitu. Karena berarti. karena apa ya? Setiap misalnya tadi konteksnya merespon seseorang gitu, Hmm. gua udah sadar ngelakuin itu dan gua eh, tahu gitu konsekuensinya, Oke. apa yang terjadinya gitu, dengan cara gua ngerespon kayak gitu dan disengaja gitu. Oke, berarti Jadi ya lu udah sadar, udah ya, dengan kesadaran gitu ya melakukan tuh, bukan hanya impulsif kayak gitu. hmm, Itu sudah masuk ke level dimana ya sosial apa, self awareness juga sih, kayak kesadaran diri gitu. Karena untuk mengenal diri sendiri juga harus sadar akan diri sendiri juga gitu. atas Oke. apa, atas tindakan yang kita lakuin kayak. Yes, betul. Berarti dari lu sendiri gitu, lu belum sadar atas tindakan lu apa gimana? Ada beberapa yang tindakan yang udah gue sadari kenapa gue kayak gini, kenapa kayak gitu. Cuman ada beberapa juga yang mengganjal gitu, yang gue gak ketahui. Misal kayak waktu kemarin gue tuh pernah ya, ini contoh konkretnya. Hmm. Gue pernah stres dan gue tuh bingung harus ngapain gitu, mengelola stres. Ternyata gue tuh Hmm. memang jarang atau mungkin menghindari stres gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan stres itu sendiri yang tidak bisa gue hindari lagi, Lu jadi bingung. bingung harus ngapain. Dan gue baca-baca biasanya orang stres tuh katanya suka apa, impulsif gitu ya, belanja kayak barang-barang gitu. Terus jajan gitu ya, minum, Yang makanan. mereka sadarin gitu. Mm-mm. Dan kemarin ya bener, gue beli minum, beli mixu aja, yang jarang gue tuh beli minuman kayak gitu, karena ya pengen minum aja, kayak pengen kan gitu, stres. I see, I see, I Oke, see. mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya ya, karena itu baru satu pertanyaan ya. Dan
agak lama ya durasi. Udah 20 menit. Satu pertanyaan 20 menit. Pertanyaan. Berarti kalau 10 jadi kali 20. 200 menit. Oke. 3 jam. Eh, Pertanyaan kedua, kenapa manusia butuh validasi dari orang lain? Apakah validasi itu kebutuhan dasar atau bentuk ketergantungan sosial? Wah, ini bagus. Nah, ya, agak karakter gua. Boleh, lu dulu jawab. Karena kalau menurut gua ya, Hmm. mungkin nggak sebagian orang, ada beberapa yang nggak butuh validasi, yang dimana dia Yes. ya udah flow aja gitu, nggak Hmm. perlu validasi orang-orang. Tapi menurut gua pribadi, kan ini secara general ya, kenapa manusia butuh validasi? Karena itu manusia. Maksudnya? Karena gimana ya, kan Karena manusia pun makhluk sosial. Ah. Karena dia manusia dan makhluk sosial, dan ketika mereka nggak dapat perhatian atau pandangan dari orang lain, itu kan gimana gitu letak makhluk sosialnya. Oke. Dan sebenarnya nggak harus validasi ya, perhatian juga Perhatian. masuk menjadi makhluk sosial. Tapi karena topiknya butuh validasi, mungkin sebagian orang ada yang latar belakangnya nggak pernah mendapat perhatian kayak tadi kan, jadi butuh validasi yang kuat. Ada juga betul. mungkin orang yang sudah terpenuhi gitu dari lahir, jadi dapat perhatian, dia dicukupi secara sama orang tuanya emosional juga. Kebutuhan Jadi emosional. dia mungkin bisa jadi dua apa ya bahasanya, Dua jawaban. bisa jadi dua karakter gitu. Ada yang bisa jadi merasa tercukupi validasi dan akhirnya biasa-biasa aja. Ada yang juga malah lebih membutuhkan tumbuh validasi. menjadi orang yang menjadi orang yang butuh validasi. Tapi gini coy, gue ada kasus lain di mana orang yang terus-terusan dikasih validasi sama orang tuanya, misal dipuji-puji terus, dia jadi narsis. Narsisnya tinggi kayak gitu. Bukankah dia tercukupi kepenuhan kebutuhan emosionalnya? Atau salah cara orang tuanya buat ngasih perhatian gitu? Mungkin cara orang tuanya yang terlalu berlebihan, karena dia tumbuh melalui validasi, akhirnya validasi jadi makanan sehari-hari. Di saat gak ada validasi, tidak ada validasi, hidupnya ya kosong gitu ya. Oke, itu yang buat orang yang kalau misalnya tercukup, nah itu yang mungkin yang tadi yang berlebihan ya, yang berlebihan ya. Kalau misalnya yang cukup, dengan kata cukup, nggak selalu validasi, bisa jadi pas dia tumbuh nggak selalu dipuji gitu ya, nggak terlalu pengen selalu dipuji gitu, dan dia malah jadi punya empati juga gitu orang lain, yang mungkin merasa orang lain yang mungkin orang lain merasa kurang diperhatikan atau gimana. Jadi tahu ya dia, karena dia pun sudah penuh. Karena gue pernah baca di suatu buku di mana seseorang yang memang tidak punya cinta, dia gak bisa ngasih cinta ke orang lain. Kalau misalkan orang itu udah dipenuhi cinta dari lahir, dari pas tumbuh, dia bisa ngasih cinta ke orang lain. Nah, maksud cinta di sini tuh gue lupa apa bahasanya, cuman kayaknya masuk ke sini deh, ke ranah ini, validasi itu. Tuh. Oke, menarik ya. Nah, kenapa menurut lu gimana? Ya, gue setuju sih, karena manusia itu makhluk sosial, gak bisa diperdebatkan ya, meskipun ada orang-orang yang katanya individualis gitu. Dia gak butuh orang lain, itu sebenarnya itu cuman ego dia aja yang bilang kayak gitu. Dia mungkin gak bisa atau gak tahu caranya punya teman, jadi dia ini kayaknya gue bisa hidup sendiri, independen gitu ya. Padahal enggak, menurut gue orang-orang ya manusia tetaplah manusia, mereka tetap makhluk sosial, butuh perhatian,
dari kecil sampai dewasa juga butuh perhatian, butuh validasi, karena ya validasi kebutuhan dasar. Apakah validasi itu kebutuhan dasar? Katanya iya benar. Dan tapi bukan harus tergantung dengan validasi itu. Nggak harus itu tergantung. Betul. Kalau lu udah tercukupi ya udah cukup gitu, validasi sebagai ya selayaknya manusia aja lah gitu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, soal overthinking. Tanda kecerdasan atau justru kelemahan? Kapan berpikir dalam itu jadi produktif dan kapan jadi destruktif? Oke, ini hobi saya ya. Overthinking. Oke, boleh dari gua dulu ya. Boleh. Overthinking itu menurut gua bukan suatu kelemahan, justru ini suatu hal bisa dipakai kelebihan. Dimana lo bisa jadi orang yang kritis, jadi orang yang bukan orang yang apa sih yang tiba-tiba gerak apa, tiba-tiba ngelakuin suatu tindakan, enggak, bukan orang yang spontan lah. Jadi kalau misal lo mau melakukan suatu tindakan tuh pasti dipikir-pikir dulu gitu. Nah itu buat orang yang overthinking kayak gue. Tapi ini bisa jadi destruktif, bisa jadi hal yang justru menghancurkan diri sendiri dari dalam gitu. Di saat lu gak bisa ngontrol pikiran lu sendiri. Ketika lu mempercaya pikiran lu sendiri mentah-mentah gitu. Misal overthinking ada orang yang ngomong tiba-tiba langsung kita validasi langsung kita pikiran kita gitu. jadikan itu suatu kenyataan. Misal gue dibilang sama orang lain jelek gitu, nah langsung gue overthinking gitu, anjir gue jelek ya ternyata, langsung jadi kenyataan gitu. Itu padahal itu hanya pikiran lo sendiri aja, tapi karena lo overthinkingnya tidak terkontrol gitu ya, tidak bisa lo kontrol sendiri pikiran lo, akhirnya ya lo merasa diri lo jelek karena orang lain gitu kan. Dan ya itu salah satu buruknya dari overthinking menurut gua. Tuh. Kalau dari lo gimana? Overthinking sama kritis itu sama nggak? Beda ya? Sama apa? Overthinking sama kritis. Kritis. Oh. Beda ya? Beda. Ada bedanya. Oh, overthinking dalam ranah memikirkan sesuatu secara berulang. Kalau dari gue itu bisa jadi 2 poin, bisa jadi positif dan enggak jadi negatif juga. Itu juga sama. Misalnya in case seorang terlalu memikirkan sebuah acara di suatu hari. Oh iya. Dress code apa nih? Dress code ini benar-benar gak ya? Ini terus dipikirkan secara ulang. Walaupun emang memastikan kita nggak lupa ya. Tapi karena kita cenderung terlalu memikirkan satu itu aja, jadi kita malah terdistract gitu dengan hal lain. Kita malah fokus ke itu dress code apa ya, hal lain yang lebih penting gitu kan. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Plusnya ya kita jadi lebih aware, lebih siap gitu dengan yang kita pikirkan. Tapi negatifnya kita terlalu fokus ke satu hal ya. Nah itu poin plus minusnya. Sebenarnya tanda kecerdasan atau justru kelemahan itu menurut gua lebih ke ya netral sih. Netral. Kalau misalnya benar kata lu tadi, kalau misalnya kita bisa kontrol overthinking. Oh iya benar. Misalnya nih acara tadi nih kita terus pikirkan secara ulang udah, dan kita cukupi gitu. Udah fix dress code ini, sepatu ini udah jam segini. Oke gitu. Enggak overthinking gitu, udah enggak ada overthinking. Kita bisa fokus ke hal yang lain yang masih perlu kita pikirkan. Justru bisa jadi kecerdasan, bisa jadi kelemahan. Tergantung gimana kita mengontrol overthinking tersebut. Betul. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah trauma selalu buruk? Bisakah pengalaman buruk justru membentuk versi diri yang lebih kuat? Oke. Bagus. Kita bro punya trauma ya. Semua orang punya trauma. Semua orang punya trauma. Tapi
Ini dulu ya. Boleh. Ternyata Gue nyambung bisakah aja. pengalaman buruk justru membentuk versi diri yang lebih kuat? Sebenarnya tergantung, bisa dan juga tidak. Bisa saja seseorang terus terlana dalam trauma tersebut, dia terus terus apa Tenggelam terus gitu. tenggelam di dalam traumanya dan terungkit mungkin ya di masa Hmm. mendatang, Hmm. dan itu menjadikannya sebuah kelemahan. Iya, betul. Tapi ada juga orang yang justru bisa lebih kuat dari trauma yang pernah dia alami. Hmm. Dia memikirkan bagaimana dia mengevaluasi lah dirinya. Kenapa sih eh, kita kenapa sih kita lagi? Kenapa sih aku kayak gini dulu? Terus eh, bagaimana depannya kalau misalnya terjadi hal yang serupa itu? Apakah aku sudah siap atau belum? Nah, Nah, dari evaluasi itu mungkin dia lebih prepare ya sama dirinya. Ketika eh, hal yang sama, hal yang hampir serupa terjadi kembali, dia lebih siap untuk menghadapinya gitu. itu Dan yang jadi itu yang jadi versi yang jadi jadi yang lebih kuat. versi yang lebih Misalnya kuat. mungkin seseorang yang trauma dibully pas dulu, Hmm. pas masa kecil dia dibully terus bikin trauma beberapa tahun ke depan, Kayak dan dia nggak apa, kalau misalnya kayak gitu beberapa tahun ke depan dan nggak dia evaluasi, kemungkinan terbesarnya adalah dia bakal menjadi orang yang pengalaman yang buruk dan jadi ya. kelemahannya. Tapi Jadi kalau misalnya orang yang dibully terus dia evaluasi, mungkin lebih apa ya, kalau orang oh, cuek mungkin ya, cuek sama trauma, menurut gua nggak cuek. Cuek tuh lebih ke dia sama aja, itu lebih ke buruk sih, menghindar. menghindari sosial. Hmm. Yang bagus justru ketika dia sadar bentar, trauma dibully ya. Susah juga sih sebenarnya, karena gue gak pernah ngalamin yang dibully Yes. ekstrim gitu. Apa ya? Mungkin trauma diasingkan. Diasingkan, oke, trauma diasingkan, trauma tidak Dikucilkan. dikucilkan dari pertemanan ya, itu gue pernah ngalamin. Dikucilkan, tidak dianggap dari pertemanan, itu gue pernah ngalamin. Ini akan buruk ya ke gua kalau misal gua terus-terusan berpikir kalau misal gua tuh memang tidak layak di suatu pertemanan. Nah, Tapi akan pikir ya. Jadi mindset. Tapi akan mindset. menjadi versi gua yang lebih kuat kalau misal gua selesai atau berdamai dengan trauma itu. Gua sadar dulu itu memang bukan sepenuhnya kesalahan gua, tapi itu juga ada faktor lain gitu, orang lain, teman-teman gua dulu yang memang mungkin tidak sejalan, mungkin tidak sefrekuensi sama gua, akhirnya gua jadi gak dianggap dulu gitu. Tapi kalau misal gua udah sadar, gua udah perbaiki mindset gua udah tahu misal gua tetap layak kok, tapi dengan teman yang memang sefrekuensi, yang memang menghargai gua gitu. Nah itu gue bisa jadi lebih kuat sendiri, tanpa apa ya, tanpa perlu memikirkan kejadian di masa lalu, karena udah berdamai gitu, karena udah ya itu udah kejadian masa lalu dan bukan kesalahan gua gitu. Akhirnya ya itu menjadi suatu mindset di mana ya mindset baru yang lebih kuat. Contohnya kayak apa ya, gua tuh mikirnya itu memang masalah lingkungan teman gua dulu aja. Teman gua dulu gak bisa gue kendalikan, tapi dulu gue merasa gak layak jadi gitu, karena ya belum ada orang yang menasehati, atau gue belum banyak baca-baca buku ataupun apapun itu. Akhirnya mindset gue negatif, mindset gue gak layak punya teman, gue gak bisa punya teman gitu.
Nah, tapi sekarang ketika gua udah sadar itu, bukan kesalahan gua, sadar kalau misalkan gua memang harus berdamai dengan trauma itu, gua menemukan mindset yang baru Baru gitu. waktu SMP pernah dibully kelas 7 itu karena Hmm, gua muak dan gua mungkin keceplosan ya. Gue pengen pindah kelas. oke. Agak lucu ya. Gue pengen pindah kelas dan lu tau lah orang-orang bocah-bocah SMP gimana kalau misalnya ada yang berontak di antara kelompok Hmm, geng gitu ya. ya, Nah akhirnya gue dibully di situ. Pas beres upacara gue mau masuk kelas ditahan. Ini wow. ditahan di depan pintu. Terus di situ gue udah bener-bener muak. Lalu bayangin Ya, baru ya. belum lama masuk terus ketemu dengan orang kayak gitu. Dan beberapa hari di sekolah gue dihalang di depan pintu gitu. Hmm, Di situ gue berusaha cuek ya, entah kenapa, padahal gue bukan orang yang cuek. Mungkin gue terpikirkan ya, ya udah gue datang ke sekolah buat belajar ya, hmm, fokusnya. Dan gue berusaha eh, mengabaikan hal lain abaikan gitu, itu. meskipun konsekuensinya mungkin eh, ya ke diri gue gitu. Tapi ya itu gue ningkatin fokus gue ngapain sekolah gitu dibanding memikirkan hal-hal kayak tadi gitu. Dan itu bisa hilang dengan gue menemukan orang-orang yang ternyata nggak kayak mereka gitu. Mereka Oke, lebih yang menghargai yang gue. menghargai lu. Iya. Itu jadi waktu itu gue nemu sih, jadi ada salah satu orang, dua waktu itu. Dua, dan mereka tuh ngedukung gue gitu. Waktu itu gue pas bisa masuk kelas setelah dihadang, ada dua orang yang menghampirin gue dan bilang sabar ya Pi, kata. Hmm, Kata gue, oh ternyata di kelas ini tuh nggak semuanya kayak gitu gitu, hmm, masih ada yang peduli. Meskipun emang waktu itu yang cowoknya nggak ada ya, itu yang iya, dua orang itu tuh cewek sebenarnya. oke, Dan gue merasa dihargai gitu di situ. oke. Akhirnya gue lebih cuek sama apa yang terjadi gitu, sama mereka, dengan perilaku mereka ke gue gitu. Hmm, Dan gue lebih fokus, ini gue beneran ningkatin fokus ngapain gue ke sekolah gitu. Gue hmm. bener-bener pengen belajar gitu. Dan gue baru sadar sekarang kalau waktu itu gue ngelakuin stoik. Oh iya, iya. Gue lebih fokus ke hal yang gue Yang bisa bisa lakuin gitu. dikendalikan ya, Ya, trauma. gak, Jadi, gak, apakah trauma selalu buruk? Jawabannya enggak tidak, selalu ya. tidak sih. Bisa Bisa, destruktif, bisa konstruktif, tergantung kitanya juga sih. kita Apakah kita juga kenali diri sendiri atau enggak. Gitu. kayaknya SMP atau SD itu perlu diajarkan stoik ya, Ya benar-benar harus biar ada pelajaran mereka kayak gitu. tahu sama diri mereka Iya, sendiri gitu. gue pernah kepikiran kalau misal di kurikulum kita tuh ada pelajaran filsafat gitu ya. Bagus Tuh, juga itu. kan membangun karakter juga. Membangun karakter, membangun mindset gitu kan. Bagus. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Cinta, anjay. Perasaan murni atau konstruksi psikologis? Apakah kita mencintai orangnya atau perasaan yang dia berikan? Gue Kalau pernah denger kayaknya kayak gini deh. Apakah perasaan itu tumbuh karena cinta atau cinta itu sendiri yang menumbuhkan perasaan gitu? tapi baik dulu, cinta itu apa? Apakah dia sebuah perasaan? Nah, cinta itu apa guys? Cinta itu buta. Cinta. Cinta. Apa ya ini? Kita tidak mengenal cinta. Ada yang pernah bercinta masalah? Gue juga jarang ada pengalaman pacaran gitu. Tapi Jarang. Jarang apa? bukan jarang apa ya? Sedikit lah pengalaman. Ada, cuma Ada terlalu dalam. sedikit. Tidak terlalu dalam gitu. Tapi Sama, kita sama. bahas cinta yang bukan relationship antara pasangan, Lebih tapi ke ini ya, kayak apa? Rian ya. Dari orang tua kan juga Orang tua bisa juga disebut kan orang tua. cinta. Kita cinta sama orang tua kita cinta sama sahabat kita, sama adik kita gitu. Kalau menurut gua ya, kayaknya sebuah cinta itu lebih ke sebuah definisi ya sebenarnya. Mhm. Kata-kata
kalau kata-kata dari sebuah pemberian, eh apa ya, pemberian melalui perasaan, Pemberian pemberian melalui pemberian perasaan. pemberian perasaan, kayak misalnya perasaan peduli, orang tua lu peduli sama lu, mereka Oh, ngasih peduli ya. ngasih apa yang lu butuhin Benar-benar. melalui perasaan tadi, melalui dia peduli, melalui mereka peduli ke kita. Nah, disitulah disebut cinta orang tua, peduli Tanpa tanpa pamrih tanpa dan mengharapkan juga penuh usaha. penuh Kayak usaha. misalnya pertama tumbuh rasa peduli, Oke. misalnya gue lapar, orang Hmm. tua peduli, disitulah diberikan, misalnya tiba-tiba diberikan makanan pertama tanpa pamrih dan juga usaha untuk memberikan makanan tersebut. Mungkin peduli doang emang gak cukup buat dibilang cinta. Cinta. Ya gue peduli sama seseorang, dia lapar, gue peduli, tapi tetap perhitungan kan nggak bisa dibilang cinta ya. Iya Misalnya gue juga. beli makanan, gue perhitungan lebar dulu gitu, sayang uang nih, Bukan cinta itu. bukan cinta. Ah, Kayaknya lebih ke orangnya ya, karena ketika kita mm, sudah mencintai orang ya, apapun yang dia lakukan kita suka. yes, betul banget. Ya, ya, ya. Tapi itu juga bisa disebut dengan obsesi, Obsesi. Oh, kalau karena kan berlebihan itu kalau ya berlebihan ya, obsesi. nah, ya itulah tahu lah ya. Mm. Menurut gua cinta itu murni, perasaan murni, kayak dari orang tua ke anak lah. Itu kan Tanpa murni ya, pamrih ya. tanpa harus anaknya eh, memuji dulu ke atau gimana. Jadi udah cinta lah, udah pokoknya Ya ke udah anak. murni ya. Heeh. Nah, tapi kita tuh memang sudah jauh dari definisi cinta yang sebenarnya gitu. Kita udah kayak gak tahu malah cinta itu apa gitu. Setelah orang-orang terlalu banyak menyalahartikan. Menyalahartikan makna cinta tuh jadi luas sekarang Luas. gitu kan. Misal gue bilang apa, cinta ke temen gue, nanti dikiranya gay, dikira jomo, itu kan kesalahan makna gitu kan. Padahal bisa aja cinta yang gue maksud tuh cinta dalam hal pertemanan gitu loh. Padahal kalau di luar tuh misalnya love you man gitu, Love love man. you man kan itu kalau diartikan bahasa Indonesia cinta kamu kawan. Nah berarti Dari cowok ke cowok kan. Iya, love you mate atau love you man gitu. iya, Misalnya habis temen kita nih si bro habis memberikan kita sebuah suatu lah. penghargaan atau mungkin benda yang tak ternilai bagi kita. Misalnya, terus kita ngomong thank you love you man gitu kan. Nah kayak gitu, Nah itu biasa aja kan, hari biasa aja, lebih tidak apa ya, tidak ada kalau apa kita dengarnya makna. oke gitu, karena mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Asik Ya kawan, aku cinta kamu. enggak, kalau Indonesia memang sudah maknanya beda lagi. Iya. Iya. Oke, apakah mau dibahas lebih lanjut atau enggak? Gue juga bingung sebenarnya, pertanyaannya bingung aja, bingung. Luas ya, susah juga kita kekurangan cinta. Kenapa kita sering membandingkan diri dengan orang lain? Apakah ini insting alami, evolusioner, atau efek sosial media? Kalau misal gue jawab ya, ini sebenarnya balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang kata lu tuh apa? Manusia itu makhluk sosial yang validasi itu. Ya kita memang suka membandingkan diri. Misal kita ketemu atau enggak dari sosial media dulu deh, kita langsung secara langsung ketemu sama orang yang lebih tinggi atau badannya lebih bagus dari kita, kita pasti membandingkan diri sendiri. Jir kayak gitu. Jadi menurut gue ini emang alami sih, insting alami Ya, menurut lo juga sama? insting alami juga, tapi kadang ada yang juga dorongan dari sosial media, misalnya kata when ya kiranya udah banyak ya sampai sekarang. Misalnya ketika melihat seorang nih cowok sama cewek, terus ceweknya tipikal tipe kita banget, tiba-tiba nih karena kita habis lihat sosial media, karena orang-orang sering ngomong when ya, akhirnya terdorong lah kita lebih sering membandingkan diri kita sama orang lain, kayak kapan kita kayak mereka gitu. Iya, oh ada juga efek sosial medianya ya kayak gitu. Emang iya sih insting alami.
Nggak bisa di Tapi itu bisa kita atasi dengan jadikan itu motivasi. Misalnya kita tadi pernah melihat seseorang dengan badannya bagus, terus kita bisa jadi motivasi. iri juga gitu. Mm, When ya kayak itu ya udah kita harus mulai iya, mendorong diri kita melakukan gitu, di melakukan actionnya gitu. actionnya itu. Kalau cuman Ngomong when ya banding-bandingin doang ya kan, nggak akan ngeluh-ngeluh bisa. doang ya gak bakal bisa Kita sampai nggak ke bisa level nyampe itu. di titik itu. Mm-mm. Jadi ya pembandingan ini sebenarnya bisa jadi motivasi juga ya, jadi kita menjadi lebih baik. Asalnya gue gak mau olahraga, gak mau tuh apa, gak kepikiran gitu ya buat bentuk tubuh, kayaknya bagus juga nih, kayak kita jadi rajin olahraga gitu, diet kayak gitu. Lagi-lagi balik ke diri kita ya, cara menanggapi kita tapi jadi itu bahkan insting alami. alami, evolusioner, biologis. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Apakah kebahagiaan itu bisa dipelajari dalam tanda kutip, atau memang sebagian orang secara biologis lebih mudah bahagia? Oh, Bisa dipelajari maksudnya. bisa dipelajari menurut gua. Karena ketika lo melihat orang yang bahagia hanya karena apa, punya apa ya namanya? Bukan hal kecil kayak punya boneka misalkan, dia udah bahagia, terus kita jadi mempelajari itu. Oh, ternyata bahagia tuh hanya dari hal kecil kayak gitu bisa loh. Kok gua nggak bahagia ya, padahal gua udah punya banyak boneka gitu. Nah, sederhananya kayak gitu ya. Bersyukur berkaitan dengan bahagia. Semakin kita bersyukur, kita semakin bahagia. Rumus sederhananya seperti itu. Tergantung mindset seseorang itu sendiri juga ya. Kayak Tergantung. tadi contohnya, misalnya emang seorang tersebut dari kecil mungkin sudah diajarkan terus bersyukur ya. Karena mungkin perbedaan lingkungan, perbedaan pola asuh terus perbedaan kebutuhan hidup juga kan. Jadi mungkin bukan secara biologis ya, secara biologis ya, orang lebih mudah bahagia karena latar belakang mereka juga. Misalnya mereka lahir dari ala kadarnya gitu, kurang, gak seperti orang-orang yang punya mereka kayak itu, terus mereka jadi lebih sering bersyukur gitu karena keadaan mereka. Ketika mereka diberikan boneka, walaupun boneka yang nggak seberapa, mereka bakal bahagia gitu karena dia nggak punya sebelumnya. Berarti ada benar dong, beberapa sebagian orang secara biologis lebih mudah bahagia karena mereka punya latar belakang yang berbeda gitu. Iya, bisa jadi misal orang yang udah kaya, misal dia dari kecil udah dapat banyak semua yang dia mau. Ketika dia dapat boneka kecil yang gak ada harganya, ini apaan aja, kayak gak ada ya kurang gitu, kayak dan gak merasa apapun, gak merasa bahagia gimana gitu, udah biasa aja gitu. Terus kebahagiaan itu bisa dipelajari juga, bisa karena misalnya si orang kaya tadi melihat boneka kecil tadi dibuang dan diambil sama orang yang belum pernah punya, atau mungkin si anak yang lahir di keluarga yang kurang gitu, dan dia kelihatan bahagia banget menerima boneka itu. Nah dari situ si orang kaya itu bisa mempelajari, oh ternyata bahagia juga bisa dari hal yang sederhana gitu. Gue selama ini udah punya ini itu, tapi kenapa nggak bersyukur gitu. Berarti bisa dipelajari, dan juga sebagian orang secara biologis lebih mudah bahagia. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya, nomor 8. Inner child itu nyata atau sekedar konsep populer? Seberapa besar masa kecil mempengaruhi keputusan kita hari ini? Menurut ya bro, boleh, kayaknya mana kayaknya lo lagi pengen. Menurut gua nyata ya. Dan seberapa besar masa kecil mempengaruhi keputusan kita hari ini? Sangat mempengaruhi ya, karena
di masa kecil kita, ya jelas kita tumbuh dari masa kecil, dan segala hal yang terjadi Ya. di masa kecil itu menentukan eh, bagaimana kita di masa mendatang, dimulai dari karakter, sikap, dan juga cara kita mengambil keputusan ya, Ya. tentunya. Konsep populer mempengaruhi kebutuhan kita hari ini. Nah, soal mempengaruhi keputusan kan tiap orang mungkin berbeda-beda ya. Jelas yang dipengaruhi oleh latar belakang bagaimana mereka tumbuh di masa kecilnya ya. Ya. Ada yang orang yang mungkin temperamental itu gejala akibat masa lalu juga kan. Iya betul. Nah, ada orang yang temperamental, dan kita ambil contoh lah temperamental satu, terus bipolar mungkin ya. Nah, itu kan dipengaruhi oleh masa kecil ya. Orang yang temperamental dan juga dengan yang biasa saja gitu, ketika mereka mengambil keputusan, dan orang yang temperamental itu lagi kambuh misalnya, jelas itu beda ya. Dia bakal ngambil keputusan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu gitu. Jadi ya udah, itu kayak kanak-kanakan gitu, karena dia orang yang kayak gitu gitu, yang mana dia mungkin punya latar belakang di masa lalunya yang membuat dia menjadi seseorang yang temperamental, dan itu jelas membedakan dia cara mengambil keputusannya dibanding dengan orang-orang yang biasa. Oke. Oh enggak, gini deh, yang beli mainan gitu kan, main robot-robotan, terus Gundam gitu kan. Nah itu kan kalau misal dilihat tidak dilihat permukaannya aja kayak anak kecil gitu, orang dewasa misal umur udah bapak-bapak gitu ya, beli Gundam, beli Hot Wheels, ngapain gitu ya, kayak anak kecil. Sebenarnya kalau misal kita lihat lebih dalam, mungkin dia waktu masa kecilnya belum pernah beli kayak itu, dan baru mampu sekarang waktu dewasa. Belum terrealisasikan ya. Akhirnya ketika sudah mampu, ketika sudah dewasa, dia mampu beli sendiri, gak usah minta merengek-rengek ke orang tua, pengen air. Jadi enggak, waktu kecil masa minta ada sih, ada orang pasti ada, pengen waktu kecilnya naik motor gitu kan, faktor sosialnya. Akhirnya baru terwujudkan sekarang, terrealisasikan sekarang, jadi dia ya baru munculnya sekarang inner child-nya gitu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, nomor 9. Kenapa orang sering sulit berubah padahal tahu itu buruk? Apa yang lebih kuat, logika atau kebiasaan? Wah anjir, ini gue lagi suka lagi research soal ini, kebiasaan bawah sadar. Boleh tapi mungkin lu duluan coba yang udah research ya. Oke. Sebenarnya ini juga lagi masalah di diri gua, makanya gua research ini akhir-akhir ini ya. Gua gak bakal sebutin masalahnya apa, cuman ya ada hubungannya dengan ini. Menurut gua yang lebih kuat bisa jadi alam bawah sadar. Karena logika tuh muncul setelah alam bawah sadar. Logika tuh didapat dari pengetahuan, misal dari buku atau dari video-video yang baru kita tonton, ya baru kita baru nggak terdapatkan. Mindset juga itu cepat gitu, bisa jadi logika juga. Mindset tuh munculnya bisa dalam 1 hari, terus kebiasaan baru bisa dalam 21 hari, terus karakter baru bisa dalam berapa hari gitu, gue lupa. Intinya mindset itu bisa dalam 1 hari ya kan. Tapi kalau misalkan kebiasaan bawah sadar itu, di sini juga udah dijelasin, kebiasaan itu pasti udah dari lama, bisa jadi dari 1 bulan, 1 tahun, atau dari kecil gitu kan, yang sudah jadi kebiasaan bawah sadar. Menurut gua setiap manusia pasti kalau misalnya udah punya kebiasaan bawah sadar, udah logikanya gak jalan, logikanya runtuh, dia nggak sadar dia. Walaupun mungkin kalau misal di titik di mana dia lagi rasional, dia bisa pakai logikanya, cuman kalau misal ya kita kasih contoh aja, contoh konkret apa ya? NPD. Kok jadi NPD anjir? Kebiasaan buruk.
Kebiasaan, oh ya, boleh boleh. Dia Kebiasaan kan buruk yang suka validasi ya, validasi orang lain. Nah itu kan sulit berubah juga kebiasaan bawah sadar yang dari kecil mungkin ya, dari kecil akhirnya juga. akhirnya sulit ketika kita kasih tahu, atau mungkin dia udah tahu, logikanya udah tahu, cuman karena Cuman dari karena kecil kebiasaan dia kayak gitu ya, kebiasaan, dia menganggap iya gua benar gitu. iya, Emang kayak gini sulit, sulit. logika jadi Logikanya nggak jalan. gak jalan. Nah itu ya, itu yang menyebabkan kenapa orang sering sulit berubah padahal tahu itu buruk. Itu jawaban gua. Karena kebiasaan. Udah Kebiasaan, kebiasaan. kebiasaan itu berlangsung lebih lama daripada Daripada dia mempelajari logika. mempelajari Dengan hal yang konsep. buruk itu. Kalau menurut gua ya tadi sih, karena orang itu nggak sadar, karena ya itu udah terbiasa dari dulu ya kayak gitu, dan mungkin telat disadarkan juga ya, Pelatih yang sadar. mana semakin orang ya, orang juga nggak mungkin secara eksplisit ngasih tahu ke dia dari dia awal gitu, dari dia pertama kali membiasakan hal tersebut, itu hal buruk tersebut. Ya, Orang-orang mungkin nggak secara eksplisit langsung kamu nih nggak boleh kayak gini-gini gitu kan, mungkin karena nggak ada orang yang memberitahu dan meluruskan gitu bahasanya, jadi dia terbiasa dengan ya kebiasaan kebiasaan itu, dia hidup yang dengan buruk. hal tersebut gitu ya, mana dia membuat dia nggak sadar bahwa hal buruk itu hal tersebut buruk gitu bagi Jadi jadi kenapa orang sering sulit berubah padahal tahu itu karena buruk? mungkin dorongan untuk berubahnya itu Kurang, motivasi untuk berubahnya itu kurang ya. dibanding dengan apa yang dia dapat kayak tadi dopamin gitu Iya. terus itu. Dan ini juga masuknya kan kebiasaan ya. Kebiasaan itu memang sulit dirubah. Sulit dirubah. Harus Harus itu memerlukan waktu juga kan. apalagi udah masuk ke alam bawah sadar ya. Kalau misal masih di alam sadar ini kan, oh iya, bedanya logika sama alam bawah sadar. Logika tuh masih di alam sadar kalau menurut gue. Kalau kebiasaan udah masuk ke alam bawah sadar. Nah, Gitu. berhubungan dengan waktu tadi, ini gue jujur dulu emang gue sering kena down scrolling ya. Karena ya itu udah jadi kebiasaan. Dulu mungkin gue nggak sadar nih bisa scrolling berjam-jam. Apalagi waktu PKL gue kan cuma depan komputer doang ya. Kayak jarang banget ada tugas gitu. Nah itu akhirnya kenal lah dalam scrolling di situ gue. Nah itu udah jadi bawah sadar gue gitu yang jalan. Gue nggak sadar kalau itu buruk juga gitu bagi gue. Nah ketika gue tahu itu, waktu itu lu pernah bilang juga kan uninstall sosmed gitu. Dan di situ gue jadi mikir kritis juga, kenapa gitu. Akhirnya di situ gue sadar pas lu bilang ada kata down scrolling itu, gue akhirnya cari tahu juga ternyata gini gitu. Nah di situ gue tercerahkan, logika gue jadi jalan juga dong. Akhirnya gue mau itu, ada kemauan buat berubah gitu, ada kemauan buat menghentikan si down scrolling tadi. Oke. Di situ, atau mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik gitu. Betul. Oke, ada lagi? Ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, nomor 10. Apakah kesepian itu kondisi atau cara pandang? Kenapa seorang bisa merasa kesepian bahkan saat tidak sendirian? Ini pasti kalau yang sangat dekat dengan gua ya, karena gua mungkin lu juga pernah atau kadang merasakan kesepian. Ya boleh dari siapa dulu, lu dulu atau gua dulu? Dan itu kondisi atau cara pandang? Menurut gua kesepian itu adalah cara pandang. Kenapa cara pandang? Karena tidak semua orang, misal jadi gua itu merasa kesepian. Kalau gua jadi gua kesepian. Misal lo jadi gua di sini, mungkin lo nggak merasa kesepian sesepi gua, karena
ya ini sebenarnya terkait dengan kebutuhan emosional setiap orang. Ada orang yang Betul. butuh kebutuhan emosionalnya yang lebih banyak intensitasnya daripada orang lain. Misal sehari itu butuh ngobrol sama orang lah, 1 orang atau 5 orang mungkin. Tapi ada orang yang cuman butuh ya 1 orang juga cukup. Atau nggak ngobrol, misal 1 hari, misal seminggu bisa tahan nggak ngobrol. Nah itu terkait dengan ya cara pandang dari kesepian itu sendiri. Kalau misalnya gua memandang kesepian ini sebagai suatu bentuk pendewasaan, ya gua bisa menerima hal ini gitu. Karena ya gue pernah dengar juga kata-kata di mana semakin lu dewasa semakin berkurang teman, semakin kesepian lu, katanya gitu. Dan ya memang seperti itu, akhirnya gue harus mau gak mau menerima kenyataannya gitu. Kalau dari gue ya emang setuju sih cara pandang. Soalnya gue waktu itu pernah ditanya karena malu juga, kondisi gue di kosan gimana, Ya apakah pernah merasa kesepian atau enggak, dan gue jawab enggak. Di situ lu bingung kan? Iya, gue bingung. Nah, jujur. gimana cara gue untuk menangani itu kan? Sebenarnya sama kondisi gue, malu, nggak ada temen ngobrol, nggak ada setiap hari gue nggak ngobrol sama orang gitu, nggak harus ngobrol. Nah itu perbedaan cara pandang kan. Gue mandang diri gue ya, gue mandang diri gue nggak kesepian gitu. Dan apa ya, kesepian itu lebih ke gimana ya, lu ditinggal benar-benar gitu, di sekitar lu nggak ada orang gitu. Dan sementara tapi enggak, lebih ke ya tadi benar, kebutuhan emosional ya. Kebutuhan emosional dan juga ngobrol tuh kebutuhan emosional. Betul, iya. Kebutuhan emosional. Kalau gue di kosan sebenarnya gak harus ngobrol ya, emosional juga bisa terpenuhi dengan cara lain, misalnya menggantinya lah gitu, menggantinya dengan hal-hal yang bisa memuaskan diri lu gitu. Kayak misalnya gue ngelakuin hobi, jadinya gue nggak merasa kesepian gitu. Peralihan lah gitu. Nah soal lu mandang diri lu kesepian itu mungkin karena lu nggak nyari hal lain gitu buat mengalihkannya gitu, biar lu nggak merasa kesepian gitu. Kayak misalnya lu bisa ganti dengan nonton atau apa gitu. Nah kebetulan gue punya kebiasaan juga gitu di kosan, jadi gue nggak terlalu merasa sepi gitu. Nggak terlalu menonton, misalnya gue bisa ngelakuin hal-hal yang gue suka. Misalnya kadang gue udah pasti gitu kalau misalnya main game, kalau nggak gue menggambar, kalau nggak gue nyanyi-nyanyi gitu sambil dengerin musik. Itu kan bikin waktu kita nggak terlalu merasa sepi ya. Ya betul nggak hampa gitu lah bahasanya. Nah itu yang mungkin karena lu nggak nyari peralihan lain, jadinya lu merasa tuntutan lu tuh cuman harus ngobrol gitu, jadi nggak nyari kegiatan lain gitu selain harus mengobrol dengan orang lain. Jadi lu merasa kehidupan lu itu sepi gitu jadinya. Padahal nggak harus dengan kehadiran orang lain gitu di hidup. Lu bisa mencari kehangatan lewat hal lain yang lu suka gitu. Mungkin ini ya cara pandang gue ketika kesepian tuh adalah ketika kita tidak mengobrol. Makanya gue merasa sepi karena gue itu gue ketika nggak ngobrol gue kesepian, padahal nggak juga. Gue bisa melakukan hal lain lagi, karena ya gue pernah baca juga kalau misal nggak hanya manusia yang bisa dijadikan teman, hewan juga bisa dijadikan teman gitu. Soalnya kan ada bapak-bapak yang suka melihara burung terus ngobrol sama burung kan katanya gitu. Nah itu kan bisa jadi makhluk hidup ya. Yang penting makhluk hidup.
salah satu bentuk untuk mengatasi kesepian gitu. Terus apalagi ya, boneka atau apa ya yang bisa dijadikan teman, apapun itulah pokoknya bisa dijadikan film, buku, musik gitu kan. Kan ada kata-kata musik bisa menemani hari-harimu yang kesepian itu ya. teman hidup. Iya. Jadi nggak semua apa nggak teman tuh nggak harus manusia aja, bisa banyak hal lah gitu. Oke, tapi ini ada pertanyaan selanjutnya. Kenapa seseorang bisa merasa kesepian bahkan saat tidak sendirian? Oh, di keramaian, kesepian yang sering terjadi Balik itu. ke pertanyaan satu berarti yang soal validasi. Kaitan sama yang membandingkan dengan tadi nih. Apa? Membandingkan. Misalnya dia di transum nih. Transfer of Zoom. Oh, iya kayak. Dia melihat mungkin segerombol orang di grup ceria, Evan itu saling bercanda. Ya. Terus dia Merasa jadi merasa kok gue sendirian ya. gue Punya teman ya. punya teman ya. Kayaknya Apakah kesepian. gue layak gitu. Makanya dia merasa kesepian ya. bahkan saat tidak sendirian. Oke. Tapi ya, kalau misalnya yang dimaksud saat tidak sendirian di kerumunan yang dia kenal. Oh, oke. Nah, itu lebih ke soal validasi ya. Waktu bukber mungkin ya. Kita Waktu bukber kasih nih, contoh. teman-teman kelas padahal tapi nggak ada yang menganggap dia gitu. Nah, jadinya karena dia tahu dan kenal orang-orang sekitar, jadi dia nggak perlu membandingkan dong sama diri sendiri. Dia cuma butuh tervalidasi bahwa gue tuh dia ada tuh loh hadir gitu di sini. acara itu. Nah, karena tidak ada validasi tersebut, maka dia merasa sendirian. Karena apa? Karena dia makhluk sosial. Iya, itu dasarnya karena manusia itu makhluk sosial. Itu tadi podcast atau ngobrol santuy, diskusi panjang dan lebar tentang seputar hal-hal yang terkait dengan psikologi manusia ya. Mungkin kedepannya kalau misal ada kesempatan lagi ya kita akan buat lagi podcast seperti ini. Tujuannya bukan hanya untuk seru-seruan, tapi juga bisa mengasah pikiran kita, mengasah mindset kita, apakah sudah benar pikiran kita tuh, apakah sudah benar atau ada hal-hal yang janggal gitu ya, atau ya, hal-hal yang menurut kita benar ternyata kata orang lain seperti ini, atau kata ya lawan bicara kita beda lagi gitu, ada pandangan lain lah yang ternyata berbeda, ternyata lebih baik juga gitu ya. Intinya ini akan menuju ke arah yang lebih baik gitu. Gue ngomong lebih baik ya. Oke. Ya, dari sesi podcast ini cukup membuka menarik pikiran juga ya sebenarnya. Kita untuk kita jadi diajarkan untuk bukan kita sih, saya ya berdiskusi. Gue juga sama kita. Ya, gue juga jadi berpikir lebih kritis dan agak menarik ya topik-topiknya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di ngobrol santuy berikutnya. Yo. Bye.